Usaha peternakan ayam petelur saat ini memang berkembang sangat pesat. Baik dari segi skala usaha, maupun dari jumlah peternakan yang sudah ada. Beberapa alasan peternak untuk terus menjalankan usaha peternakan ayam petelur, dikarenakan jumlah permintaan pasar telur ayam yang terus meningkat. Perputaran modal yang cepat, dan akses mendapatkan input produksi yang mudah. Dengan skala kecil maupun besar, merupakan daya tarik tersendiri bagi para pelaku usaha untuk menekuni usaha peternakan ayam petelur ini. Memulai bisnis ayam petelur adalah langkah yang menjanjikan, namun membutuhkan ketelitian tinggi karena ayam petelur memiliki karakteristik yang sensitif. Bukan sekadar memberi makan dan mengambil telurnya saja. Ini adalah industri presisi di mana kenyamanan ayam berbanding lurus dengan keuntungan Anda. Video kali ini kita akan bahas lengkap tentang dari persiapan memulai bisnis ayam petelur hingga pengolahan limbah kotoran. Semoga memberikan edukasi yang bermanfaat buat semua Tretan Farm. Berikut adalah panduan komprehensif untuk membangun operasional bisnis ayam petelur yang efisien. Selamat datang di Tretan Farm, akar tradisi, alur teknologi. Mari kita bertani dan beternak cerdas bersama. Persiapan lokasi dan kandang. Lokasi yang tepat menentukan kenyamanan ayam dan efisiensi operasional. Pastikan lokasi kandang cukup jauh dari pemukiman warga untuk menghindari konflik terkait bau dan polusi suara, minimal 200-500 meter. Gunakan sistem kandang baterai, satu sekat untuk 1 atau 2 ayam, agar telur mudah diambil. Ayam tidak stres karena berebut ruang, dan risiko telur pecah lebih rendah. Pastikan kandang mempunyai sirkulasi udara yang bagus, agar sinar matahari masuk dengan maksimal dan udara bersirkulasi dengan baik. Pemilihan bibit DOQ atau pullet. Ada 2 pilihan utama dalam pengadaan ayam petelur. Anda harus menentukan titik mulai berdasarkan kesiapan modal dan keahlian. Yang pertama, DOQ, atau anak ayam berumur 1 hari. Kelebihannya lebih murah, tapi risiko kematiannya tinggi, dan butuh waktu lama sekitar 5 bulan sampai bertelur. Memilih DOQ memang biaya awal lebih murah dan Anda bisa memastikan kualitas perawatan sejak dini. Namun kekurangannya butuh waktu 18-22 minggu untuk mulai berproduksi, serta risiko kematian tinggi pada masa brooding, dan membutuhkan pakan awal jenis starter untuk sampai reproduksi. Kedua, pullet, atau ayam remaja. Usia 13-16 minggu. Memang terlampau lebih mahal dari DOQ. Namun risiko kematian lebih rendah. Ayam akan mulai bertelur dalam waktu singkat di usia 18-20 minggu. Tentu lebih cepat ke tahap reproduksi. Namun harga jauh lebih mahal dan ada juga risiko membawa penyakit dari peternakan asalnya. Manajemen pakan dan nutrisi. Pakan adalah komponen biaya terbesar sekitar 70-80% dari biaya operasional. Gunakan pakan yang mengandung kalsium tinggi untuk pembentukan cangkang telur yang kuat. Berikan pakan secara disiplin, biasanya 2 kali sehari, agar metabolisme ayam stabil. Ada beberapa jenis pakan sesuai dengan umur ayam. Yang pertama fase starter, 0-8 minggu. Fokuskan pada pertumbuhan tulang dan organ. Kasih pakan yang mengandung protein tinggi. Selanjutnya fase grower, 9-18 minggu. Fokus pada perkembangan berat badan ideal agar tidak terlalu gemuk. Kemudian di fase layer, 18 minggu dan seterusnya. Fokuskan pada pembentukan telur, nutrisi harus kaya akan kalsium dan fosfor, untuk memastikan cangkang telur tebal dan tidak mudah pecah. Yang paling wajib, air minum. Harus tersedia tanpa batas, dan selalu bersih. Kekurangan air selama beberapa jam saja bisa menghentikan produksi telur selama beberapa hari. Kesehatan dan vaksinasi. Ayam petelur sangat rentan terhadap penyakit. Pencegahan selalu lebih murah daripada pengobatan. Dalam industri unggas, pengobatan seringkali tidak efektif jika sudah terjadi wabah. Maka untuk mencegahnya Anda perlu menerapkan beberapa hal. Terapkan manajemen biosecurity.
Ini adalah langkah pertama untuk mencegah kuman masuk ke area peternakan dan batasi orang yang masuk ke area kandang. Bersihkan kotoran secara rutin agar kadar amoniak tidak tinggi. Kontrol hama, pastikan tikus dan burung liar tidak bisa masuk ke kandang, karena mereka adalah pembawa penyakit yang sangat umum. Kemudian berikan program vaksinasi. Ada 3 vaksin wajib untuk mencegah berbagai penyakit pada ayam petelur, seperti vaksin ND atau Newcastle disease. Vaksin ini digunakan untuk mencegah penyakit tetelo, melindungi sistem saraf, pernapasan, dan pencernaan. Kemudian vaksin AI atau avian influenza. Vaksin ini digunakan untuk mencegah flu burung, melindungi ayam dari serangan sistemik yang menyebabkan kematian mendadak dan perdarahan pada organ dalam. Terakhir vaksin IB atau infectious bronchitis. Vaksin ini digunakan untuk mencegah infeksi saluran pernapasan menular. Vaksin jenis IB sangat krusial bagi ayam petelur karena menyerang kualitas pada telur. Jika ayam terkena IB, telur yang dihasilkan seringkali memiliki cangkang yang lembek, bentuknya aneh, dan putih telurnya sangat encer. Yang tak kalah penting pemberian vitamin. Pemberian vitamin pada ayam petelur bukan sekadar pelengkap, melainkan kunci untuk menjaga produktivitas telur tetap stabil dan memperpanjang masa produktif ayam. Berikan vitamin melalui air minum saat cuaca ekstrim atau setelah vaksinasi. Dan di puncak produksi, saat ayam bertelur paling banyak, biasanya umur 25-35 minggu, karena cadangan nutrisi tubuhnya pada saat itu terkuras hebat. Analisis modal dan pasar. Jangan mulai tanpa perhitungan matematis yang jelas. Modal awal untuk membangun bisnis ini memanglah sangat besar. Pertama ada biaya tetap, yaitu biaya sewa lahan, pembuatan rumah kandang dan kandang baterai, kemudian peralatan, tempat minum otomatis, lampu dan kipas untuk menjaga kelembapan. Kedua ada biaya variabel, yaitu meliputi pembelian bibit awal, pakan harian, vaksin serta vitamin, listrik dan biaya pekerja jika skala besar. Target pasar. Tentukan apakah Anda akan menjual ke pengepul besar, pasar tradisional, atau langsung ke konsumen. Pasar telur itu sangat mudah karena hampir semua orang butuh telur. Anda bisa jual langsung ke orang sekitar atau tukang sayur keliling. Untungnya paling besar karena tidak lewat perantara. Anda juga bisa menyuplai tetap ke warung-warung di sekitar atau toko kelontong. Kalau telur Anda sangat banyak, langsung jual ke agen, uangnya cepat cair tapi harganya biasanya paling rendah. Pengolahan limbah dan lingkungan. Kita sering dengar kalau bisnis ayam petelur itu risikonya besar di limbah. Bau diprotes warga, dan bikin pusing. Bisnis yang berkelanjutan adalah bisnis yang ramah lingkungan. Limbah ayam jika dikelola dengan buruk akan mengundang lalat dan protes warga. Pengolahan limbah kotoran ayam memiliki potensi cuan yang cukup besar, mengingat industri peternakan ayam terus tumbuh dan masalah lingkungan selalu menjadi tantangan bagi peternak. Berikut adalah analisis peluang dan langkah strategis untuk mengolah menjadi beberapa produk olahan. Pertama, gunakan kandang dengan sistem kolong kering. Pastikan area di bawah kandang tetap kering. Kotoran yang basah adalah sumber utama bau amonia dan sarang lalat. Gunakan dekomposisi seperti M4. Olah kotoran menjadi pupuk kompos matang yang tidak berbau, dan kaya nutrisi NPK. Ini bisa menjadi sumber pendapatan tambahan. Pupuk yang dikemas rapi dengan merek yang menarik memiliki nilai jual berkali lipat dibanding dijual karungan polos. Menjadikan pakan maggot. Menggunakan limbah sebagai media tumbuh kembangnya, maggot mampu menghabiskan hingga 80% volume limbah organik dalam waktu singkat. Anda tidak hanya menghilangkan bau limbah, tapi juga menghasilkan pakan dengan protein tinggi yang kemudian dijual sebagai pakan ikan atau burung. Menjadikan briket bioenergi. Mengeringkan dan memadatkan limbah untuk dijadikan bahan bakar alternatif.
Pembuatan briket bioenergi dari kotoran ayam adalah solusi cerdas untuk mengubah limbah yang biasanya dianggap mencemari lingkungan menjadi sumber energi terbarukan. Secara teknis, kotoran ayam memiliki kandungan kalori yang cukup untuk dijadikan bahan bakar alternatif pengganti kayu bakar atau batu bara. Penanganan bangkai. Ayam yang mati harus segera dibakar atau dikubur jauh dari area kandang, untuk memutus rantai penyebaran penyakit. Analisis keuntungan singkat. Ayam petelur mulai produktif pada usia 20 minggu dan mencapai puncak produksi, di atas 90%, pada usia 25-30 minggu. Masa produktif optimal biasanya bertahan hingga ayam berusia 80-90 minggu, sebelum akhirnya dilakukan afkir atau dijual sebagai ayam daging. Bisnis ayam petelur adalah salah satu jenis usaha peternakan yang paling stabil karena telur merupakan sumber protein termurah yang selalu dibutuhkan masyarakat. Berbeda dengan ayam pedaging yang menunggu masa panen, ayam petelur memberikan pemasukan uang tunai setiap hari. Meski ada fluktuasi, harga telur jarang jatuh seanjlok harga ayam potong. Karena telur bisa disimpan lebih lama, daya tahan sekitar 2-3 minggu. Untuk mempertebal keuntungan, jangan hanya fokus pada telurnya saja. Maksimalkan pengolahan limbah kotoran menjadi produk bernilai jual, seperti pupuk kompos atau pupuk cair, media tumbuh maggot atau briket bioenergi, yang telah kita bahas sebelumnya. Pendapatan dari limbah ini seringkali bisa menutupi biaya listrik, air, atau gaji satu orang pegawai. Tips sukses untuk pemula. Pencahayaan merupakan kunci utama. Ayam petelur membutuhkan cahaya sekitar 16 jam sehari untuk merangsang hormon reproduksi agar produksi telur maksimal. Apakah Anda sudah memiliki lahan yang siap digunakan, atau masih dalam tahap pengumpulan modal?